Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam heningnya suatu hari di Gunung Tihama, sebuah kisah tak terlupakan terkurai dalam sebuah lembaran sejarah Islam. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi yang mengisahkan pertemuan luar biasa antara Rasulullah dan seorang laki-laki tua yang sebelumnya membawa beban dosa besar, yaitu Hama bin Halim bin Luqais bin Iblis. Seperti lembaran-lembaran kisah suci yang mengisahkan perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, kisah Hama bin Hashim memaparkan perjalanan penuh taubat dan harapan dalam pelukan rahmat Allah. Mari kita simak kisah luar biasa ini yang membuktikan bahwa taubat sejati adalah pintu yang selalu terbuka bagi siapapun yang merindukan kebenaran. Kisah ini dimulai dengan suatu hari yang tenang, ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di sebuah tempat yang terletak di Gunung Tihama. Udara sejuk gunung itu memberikan kesegaran pada pertemuan mereka yang penuh berkah. Namun keheningan itu tiba-tiba terpecah oleh kedatangan seseorang yang tidak dikenal. Seorang laki-laki tua dengan tubuh yang sudah rentan memegang tongkat sebagai tanda usianya yang sudah sangat lanjut. Melangkah dengan hati-hati mendekati Rasulullah. Dalam keputusan laki-laki itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, menyapa beliau dengan hormat. Tentu saja kehadiran orang asing ini menarik perhatian Rasulullah. Dengan penuh kelemahan, beliau bertanya, "Siapakah engkau?" Tanpa ragu lelaki itu menjawab, "Aku Hama bin Hashim bin Luqais bin Iblis." Ucapan itu seketika mengundang kebingungan dan keheranan. Beliau bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lembut, "Engkau dan iblis hanya berjarak 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara jarak itu?" Hama dengan rasa malu dan penyesalan menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir habis, kecuali sedikit lagi saja pada malam ketika Qabil membunuh Habil aku masih anak-anak. Meskipun begitu aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Jawaban Hamah membuat Rasulullah merenung sejenak, lalu beliau bersabda dengan penuh kebijaksanaan, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Namun Hamah bukanlah sosok yang putus asa. Ia segera menjawab dengan suara gemetar, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertaubat kepada Allah." Pertemuan yang dramatis ini menjadi awal dari kisah panjang tentang perjalanan Hama bin Halim yang telah merasakan pahitnya dosa dan kerinduan untuk memperbaiki diri. Di bawah naungan kasih sayang Allah, Hama yang sebelumnya pernah mengaku telah merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman, kini telah menemukan kenyamanan dalam memohon ampunan dan berusaha memperbaiki diri. Dia mulai memahami bahwa setiap tindakan dosa yang pernah dia lakukan telah menjadi beban berat bagi dirinya. Hama bin Halim terus menceritakan kisahnya kepada Rasulullah, mengungkapkan lebih banyak pengalaman dalam hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Salah satu kisah yang diungkapkannya adalah pertemuannya dengan seorang nabi besar, yakni Nabi Nuh. Hama menceritakan bagaimana dia pernah bersama Nabi Nuh di masjidnya. Saat itu dia juga bersama beberapa orang yang beriman dari kaum Nabi Nuh. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengungkapkan betapa dalamnya penyesalan Hama atas perbuatannya. Dia menceritakan bahwa dia pernah mencela cara dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya dan menyebabkan Nabi Nuh merasa bersedih hati. Iblis yang telah bertaubat ini kemudian ikut menangis bersama-sama dengan Nabi Nuh. Ia mengatakan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak-anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Hamah mengakui bahwa dia adalah salah satu yang menyebabkan Nabi Nuh bersedih dan merasa frustasi dalam dakwahnya.
Ia merasa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berharap untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kemudian memberikan nasihat bijak kepada Hamah, mengingatkan bahwa taubat adalah jalan yang selalu terbuka bagi setiap hamba yang tulus. Beliau berkata, "Wahai Hamah, berhasratlah kepada kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah, melainkan Allah akan menerima taubatnya." Dalam pandangan Nabi Nuh, setiap hamba memiliki potensi untuk bertaubat dan mendapatkan rahmat Allah. Hal ini merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya kesempatan kedua dalam hidup, di mana kita dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, meskipun telah melakukan kesalahan besar. Setelah menasehati, Hamah terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh menyerupainya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hamah tidak menghiraukannya dan terus bersujud kepada Allah. Kisah Hamah bin Halim terus mengalir mengungkapkan perjalanannya yang unik dalam pertemuannya dengan para nabi. Salah satu pertemuan yang dia ceritakan adalah dengan Nabi Hud. Hamah menceritakan bahwa dia juga pernah bersama dengan Nabi Hud dan beberapa orang yang beriman kepadanya. Seperti yang telah terjadi dalam pertemuan dengan Nabi Nuh, cerita ini juga mengungkapkan pola yang sama dalam perbuatan Hamah. Hamah mencela cara Nabi Hud menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yang kemudian menyebabkan Nabi Hud merasa sedih dan menangis. Iblis yang telah bertaubat ini turut menangis merasa menyesal atas tindakannya yang telah mengganggu dakwah seorang nabi. Hamah juga mengisahkan bahwa dia sering bertemu dengan Nabi Yakub dan Yusuf di tempat-tempat yang penuh dengan orang-orang awam yang buta huruf. Meskipun dia merinci pertemuan ini, dia tidak mengungkapkan rincian tentang apa yang diajarkan oleh kedua nabi tersebut. Tetapi kisah ini memberikan gambaran tentang beragam pengalaman Hamah dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, Hamah juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Nabi Ilyas di sebuah lembah yang indah. Dia juga menggambarkan perjumpaannya dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengajarkan Taurat kepadanya. Tentu saja salah satu momen yang paling mencolok adalah saat Nabi Musa mengutus Hamah dengan pesan untuk Nabi Isa putra Maryam. Nabi Musa berkata, "Jika engkau sempat bertemu dengan Isa putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Hamah pun dengan setia menyampaikan salam dari Nabi Musa kepada Nabi Isa. Setelah Hamah menyampaikan salam dari Nabi Musa kepada Nabi Isa, Nabi Isa memberikan pesan yang sangat berharga. Dia berkata kepada Hamah, "Jika engkau bertemu dengan Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepadanya." Hamah merasa terhormat dan terkesan dengan pesan ini, dan dia sangat ingin menyampaikan salam dari Nabi Isa kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana para nabi saling menghormati dan saling mengakui peran penting satu sama lain dalam menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Ketika Hamah akhirnya berhasil bertemu dengan Rasulullah, dia dengan penuh kerendahan hati menyampaikan pesan salam dari Nabi Isa. Rasulullah merespon dengan tulus, "Salam atas Nabi Isa selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hamah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Pesan ini menunjukkan persaudaraan spiritual antara para nabi dan pengakuan bahwa mereka semua adalah utusan Allah yang memiliki peran penting dalam sejarah agama. Rasulullah menghormati dan menghargai Nabi Isa, mengingatkan kita akan persatuan dan kasih sayang yang ada di antara para nabi. Kisah Hamah bin Halim mencapai puncaknya ketika Rasulullah menunjukkan belas kasihnya yang mendalam dan kedermawanan kepada Hamah. Setelah menyampaikan pesan dari Nabi Isa, Hamah meminta sesuatu dari Rasulullah. Rasulullah yang selalu siap membantu dan memberikan nasihat kepada para siapapun yang membutuhkannya, menawarkan bantuannya kepada Hamah. Hamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat."
Kemudian Rasulullah pun membacakannya surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Anas dan Al-Falaq, serta surat Al-Ikhlas. Namun dalam sebuah momen yang penuh kebijaksanaan, Rasulullah menghentikan ceritanya sebelum Hamah dapat menyampaikan keperluannya ini, meninggalkan banyak pertanyaan dan misteri tentang apa yang sebenarnya diminta oleh Hamah dan akhirnya dari kisah ini. Kisah Hamah bin Halim ini adalah contoh nyata tentang kemampuan seseorang untuk bertaubat dan memperbaiki diri, bahkan setelah melakukan dosa-dosa besar. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pesan damai dan persaudaraan antara para nabi dapat membentuk sejarah agama. Rasulullah dengan belas kasih dan perhatian yang tulus mengingatkan kita akan pentingnya kasih sayang dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan. Meskipun kisah Hamah bin Halim memberikan wawasan yang mendalam tentang taubat, kasih sayang Allah, dan peran besar para nabi dalam menjalankan pesannya, kisah ini juga berakhir dengan misteri Rasulullah memutuskan untuk menghentikan cerita Hamah sebelum Hamah dapat menyampaikan keperluannya itu. Misteri akhir dari kisah Hamah memunculkan pertanyaan tentang nasibnya yang selanjutnya. Apakah Hamah terus melanjutkan perjalanan taubatnya dengan penuh semangat, atau apakah dia menghadapi tantangan baru dalam hidupnya? Wallahu a'lam. Kita tidak memiliki jawaban pasti atas pertanyaan ini. Namun kisah Hamah memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya taubat, kasih sayang Allah, dan peran para nabi dalam membimbing umat manusia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.